Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqulladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberi kita nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat sebagainya. Tak juga curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita juga bisa mengikuti sampai akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Segala macam ibadah kita wajib kerjakan dengan ikhlas murni, hanya niatan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita berpuasa harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Dan ayat ini terdapat pelajaran, yaitu bahwa seseorang mengerjakan puasa yang diwajibkan dan puasa yang diwajibkan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara umum seluruh ibadah kita wajib untuk mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang bunyinya: Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, dan apa saja yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian, maka terimalah darinya. Dan ini menunjukkan bahwasannya kita wajib beribadah kepada sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk di dalamnya ibadah puasa. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dan selanjutnya yaitu ada sifat puasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, menentukan masuknya bulan Ramadan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan dengan salah satu dari dua cara. Dan cara yang pertama yaitu ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal bulan Ramadan. Yaitu beliau menentukan awal masuk Ramadan dengan melihat langsung mata kepala ataupun alat yang membantunya. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi: Summu liru'iyatihi wa aftiru lirudiyatihi. Dan yang artinya, berpuasalah kalian seluruhnya karena hilal, dan berhari rayalah kalian seluruhnya karena melihat hilal. Dan yang kedua, doa jika dinyatakan terlihat oleh hilal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
jika melihat hilal atau dinyatakan terlihat hilal, maka beliau berdoa sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang berbunyi, kana idza ra'a hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Dan yang artinya, ya Allah, masukkan kami ke dalam bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, dengan kenyamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman. Dan sesungguhnya Robku dan Robmu, wahai bulan Ramadan, adalah Allah. Ini dari doa Nabi Muhammad SAW saat memasuki bulan Ramadan. Dan selanjutnya itu yang ketiga, memberikan kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya saat memasuki bulan Ramadan. Dan ini juga merupakan sunnah Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasai. Dan selanjutnya itu yang keempat, berniat di malam. Berniat di malam hari sebelum waktu fajar kedua. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis Hafsah Ummu Mukminin istri Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, malam yujmi'i sayyamu qoblal fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, Ramadan bulan yang istimewa dan penuh rahmat, dan menjalankan ibadah puasa itu sangat bermanfaat untuk kita, baik secara rohani maupun jasmani. Karena di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, dan orang yang menjalankan ibadah puasa akan mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Juga berpuasa itu dapat memberi kesehatan rohani maupun jasmani, dan dapat belajar agar dapat menahan hawa nafsu. Mungkin itu saja ceramah dari saya yang sangat singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.